Provinsi Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung, berdiri pada tanggal 18 Maret tahun 1964. Terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Lampung Barat, ibu kotanya Liwa, Kabupaten Lampung Selatan, ibu kotanya Kalianda, Kabupaten Lampung Tengah, ibu kotanya Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Timur, ibu kotanya Sukadana, Kabupaten Lampung Utara, ibu kotanya Kota Bumi. Selanjutnya, Kabupaten Mesuji, ibu kotanya Wiralaga Mulya, Kabupaten Pesawaran, ibu kotanya Gedong Tataan, Kabupaten Pesisir Barat, ibu kotanya Pasar Krui, Kabupaten Pringsewu, ibu kotanya Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, ibu kotanya Kota Agung, Kabupaten Tulang Bawang, ibu kotanya Menggala. Kemudian, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ibu kotanya Panaragan Jaya, Kabupaten Weikanan, ibu kotanya Blambangan Umpu. Kemudian 2 kota utama, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, Provinsi Lampung seluas 33.553,55 km persegi. Secara geografis, Provinsi Lampung di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur, berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, dan di sebelah selatan, berbatasan dengan Selat Sunda. Selain itu, letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, Provinsi Lampung memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Provinsi Lampung dikenal sebagai miniatur Indonesia, karena keberagaman etnis di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, di mana Lampung menjadi wilayah transmigrasi, mulai zaman Belanda hingga Orde Baru. Sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung, Sai Bumi Rua Jurai, artinya, satu bumi 2 jiwa. Hal ini bermakna, bahwa suku Saibatin dan suku Pepaduan, merupakan penduduk asli, namun keduanya memiliki perbedaan cukup mencolok, seperti bahasa, pakaian adat, pernikahan dan lainnya. Selain itu, Sai Bumi Rua Jurai juga dimaknai satu wilayah yang beragam, didiami multi-etnis, baik pribumi maupun pendatang. Penduduk pribumi dan pendatang bersatu padu dalam satu jiwa dan semangat untuk membangun tanah Lampung yang lebih baik. Suku asli Provinsi Lampung adalah suku Saibatin dan suku Pepadun. Suku Saibatin mendiami wilayah pesisir, tersebar di Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, dan wilayah lainnya. Kemudian suku Pepadun mendiami daerah pedalaman dan dataran tinggi Lampung, serta daerah lainnya, sementara penduduk pendatang diantaranya suku Jawa, Sunda, Melayu, Bali, Minangkabau, Batak, Tionghoa, Bugis, dan suku lainnya. Berdasarkan Provinsi Lampung dalam angka tahun 2023, yang diterbitkan BPS, jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 9.176.546 jiwa. Penduduk Provinsi Lampung mayoritas beragama Islam, disusul Kristen Protestan, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Mata pencarian penduduk Lampung berfokus pada lahan perkebunan besar, seperti kelapa sawit, karet, kakao, lada hitam, kopi, tebu, serta jagung,
padi dan singkong. Sementara yang berdiam di beberapa daerah pesisir, mereka bekerja pada sektor perikanan seperti tambak udang, serta pariwisata kelautan. Posisi Lampung sangat strategis, karena merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera, serta dekat dengan ibu kota negara Indonesia saat ini. Penduduk pribumi Lampung dikenal memiliki peradaban yang tinggi dan ramah tamah, mampu beradaptasi dengan warga pendatang. Demikian sebaliknya para pendatang senantiasa menjaga keharmonisan. Banyaknya lahan produktif menyebabkan wilayah Lampung menjadi tujuan para migran mencari nafkah penghidupan, termasuk orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, sejak kapan orang Bugis bermigrasi ke wilayah Provinsi Lampung? Berikut penjelasannya. Jika menelusuri sejarah, orang-orang Bugis sudah mulai menjelajahi Pulau Sumatera sejak abad ke-17. Hal itu diperkuat oleh seorang etnolog Prancis yang bernama Christian Pelleras. Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya, Christian Pelleras tiba di negeri Bugis Sulawesi Selatan untuk meneliti tentang eksistensi suku Bugis. Dari Sulawesi Selatan, ia kemudian menelusuri persebaran suku Bugis di berbagai wilayah Indonesia. Dalam waktu 29 tahun penelitiannya, sehingga pada tahun 1996, Christian Pelleras berhasil menerbitkan buku yang berjudul Manusia Bugis. Dalam bahasa Inggrisnya berjudul The Bugis. Christian Pelleras menyatakan, migrasi besar-besaran orang Bugis terjadi abad ke-17 dan awal abad ke-18, karena merasa tertekan secara ekonomi dan keamanan. Mereka bermigrasi ke Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa, Sumatera, Borneo dan semenanjung Tanah Melayu, dan wilayah lainnya di Nusantara. Demikian halnya, jika membaca perjuangan Arum Palaka, pada tahun 1660, meninggalkan negerinya, dalam misi membebaskan kerajaan Bone, dalam belenggu penjajahan kerajaan Gowa. Dalam misi pembebasan itu, ia terlebih dahulu harus menguji kemampuannya di tanah Jawa dan Sumatera. Ia pun kemudian menyusun kekuatan di perantauan. Sebagai pihak yang lemah pada waktu itu, memaksa Arum Palaka harus memilih jalan yang tidak populer, yaitu bersekutu dengan VOC untuk mendapatkan persenjataan demi harga diri dan martabat orang Bone dan Sopeng. Kisah Arum Palaka di Sumatera berawal pada tahun 1662 terkait perjanjian Painan antara VOC dengan Minangkabau di Padang. Perjanjian itu bertujuan untuk monopoli dagang di pesisir barat Sumatera. Akan tetapi pada tahun 1666, rakyat Minang mengamuk dan menewaskan perwakilan VOC di Padang, bernama Jacob Cruis. Arum Palaka kemudian dikirim ke Minangkabau dalam ekspedisi yang disebut ekspedisi Verspread. Arum Palaka bersama 400 orang laskarnya, serta pasukan kompeni Belanda dari Ambon sebanyak 600 orang, yang dipimpin oleh Kapten Paulman. Dengan didukung 5 kapal perang dari Angke Batavia, mereka berlayar menuju pelabuhan kecil di Teluk Betung, wilayah Lampung sebagai pusat konsentrasi. Dari sini, beberapa waktu kemudian, bergerak ke Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam ekspedisi itu, Arum Palaka berhasil meredam perlawanan rakyat Minangkabau, hingga menaklukkan seluruh pantai barat Sumatera, termasuk memutus hubungan Minangkabau dengan Aceh serta Portugis.
di Ulakan Pariaman. Kemudian, Arum Palaka diangkat sebagai Raja Ulakan. Keberhasilan Arum Palaka membangun kerjasama dengan Kerajaan Pariaman ditandai dengan penghargaan berupa selempang emas dari Raja Pariaman. Bukti selempang emas tersebut masih ada sampai sekarang di Museum Arum Palaka, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1824 sampai tahun 1825, terjadi perang antara Bone dengan VOC. Bone waktu itu dipimpin oleh seorang raja perempuan bernama W. Imaniratu Arumdata Sultanah Rajitudin sebagai Ratu Bone ke-25 dalam tahun 1823 sampai tahun 1835. Setelah Belanda berhasil menguasai Lalebata, ibu kota kerajaan Bone, maka Ratu Bone W. Imaniratu dan seluruh anggota adat 7 kerajaan Bone dicari oleh Belanda. Usaha Belanda menangkap Ratu Bone W. Imaniratu mengalami kegagalan. Tentara Belanda kemudian melakukan operasi pencarian. Pencarian tokoh-tokoh kerajaan Bone tersebut untuk memaksa menandatangani pembaruan perjanjian Bongaya, yaitu perjanjian yang dibuat setelah Belanda dan Arum Palaka mengalahkan Gowa dalam Perang Makassar tahun 1667. Dalam perang ini sekaligus membungkam hegemoni kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Begitu pula, Arum Palaka berhasil membebaskan Bone, serta negeri-negeri Bugis lainnya, dari pengaruh dan kekuasaan Gowa. Akan tetapi, dalam pencarian itu, tentara Belanda tidak berhasil menangkap Ratu Bone, dan anggota adat 7 Bone. Sementara itu, sebagian tentara Belanda harus pulang ke Pulau Jawa, karena terjadi pemberontakan Pangeran Diponegoro, tahun 1825. Untuk menghindari penangkapan itu, salah seorang anggota adat 7 Bone, yang bernama Muhammad Ali, memilih meninggalkan Sulawesi, dan hijrah ke Sumatera, hingga akhirnya tiba di Teluk Betung, wilayah Lampung, Sumatera bagian selatan. Dalam migrasi untuk menghindari penangkapan oleh Belanda tersebut, Muhammad Ali tidak sendiri. Ia bersama 2 orang ulama, masing-masing bernama Kiai Haji Muhammad Saleh dan Haji Ismail. Keduanya dikenal menguasai ilmu agama Islam. Kiai Haji Muhammad Saleh bersaudara dengan Haji Pesona, Kadi Kerajaan Bone ke-7, yang menjabat dalam tahun 1809 sampai tahun 1823. Sementara Haji Ismail menjabat sebagai Hatib Kerajaan Bone tahun 1825 pada pemerintahan Ratu Bone, W. Imaniratu. Kedua ulama tersebut memiliki ilmu agama Islam yang mumpuni. Sementara Muhammad Ali selaku anggota Dewan Adat 7 Bone, yang membantu tugas-tugas kerajaan Bone, konon memiliki ilmu kesaktian dan harismatik. Ketiga orang Bone tersebut merupakan incaran penangkapan Belanda, kemudian dalam migrasinya, akhirnya memilih tinggal menetap di pinggiran Teluk Betung Lampung, hingga akhir hayatnya. Selama di perantauan, Kiai Muhammad Saleh kemudian dikenal berperan besar dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Bandar Lampung. Dalam usaha mengembangkan ajaran Islam, Kiai Muhammad Saleh mengajarkan ilmu agama di rumahnya. Dalam bahasa Bugis dinamakan mengaji tudang atau metode wetonan. Pada tahun 1839, Kiai Muhammad Saleh
bersama Haji Ismail, yang didukung oleh Muhammad Ali dan warga setempat, mendirikan sebuah surau, sebagai sarana ibadah, sekaligus tempat pengajian. Surau tersebut, awalnya hanya beratap daun rumbia yang diambil dari pohon sagu, akan tetapi dihancurkan oleh letusan gunung berapi Krakatau, pada tahun 1883. Tak lama kemudian Kiai Muhammad Saleh meninggal dunia pada tahun 1885. Jenazahnya dimakamkan di kaki Gunung Kunyit, Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, Lampung sekarang ini. Sepeninggal beliau, upaya penyebaran dan pengembangan agama Islam di Teluk Betung, Bandar Lampung, dilanjutkan oleh keturunannya, serta murid-muridnya. Sementara itu, kabar terakhir tentang Muhammad Ali dan Hatib Haji Ismail tidak diperoleh informasi, nasib dan rimbanya. Kemungkinan beliau menjadi korban akibat meletusnya Gunung Krakatau. Yang jelas, mereka sangat berperan penting terhadap pengembangan ajaran Islam di wilayah Teluk Betung, Bandar Lampung. Gelombang migrasi orang Bugis pada periode berikutnya ke wilayah Lampung terjadi pada tahun 1960 sampai tahun 1980-an. Sebagaimana diketahui, setelah Indonesia merdeka, konflik internal ditandai pergolakan daerah, seperti Gerakan DITII dan Permesta. Gerakan Darul Islam, atau Tentara Islam Indonesia, DITII, di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakar, di mana gerakan ini berlangsung selama 15 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai tahun 1965. Sementara itu, dalam waktu yang sama, muncul pula gerakan Permesta di Sulawesi, dipimpin Kolonel Vence Sumual, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah. Gerakan Permesta berlangsung tahun 1957 sampai tahun 1961. Kedua pergerakan tersebut mengakibatkan wilayah Sulawesi Selatan menjadi tidak aman, sehingga memicu terjadinya migrasi masyarakat Bugis secara besar-besaran keluar dari Sulawesi Selatan. Mereka merantau mencari daerah yang lebih aman untuk mencari nafkah. Salah satu daerah tujuan migrasinya yaitu wilayah Lampung, Sumatera, serta daerah lainnya. Mereka yang bermigrasi ke Lampung umumnya berasal dari Bugis Bone, Wajo, dan Sopeng, di mana secara geografis, ketiga daerah ini bertetangga. Dengan demikian, sejak abad ke-17 sampai abad ke-20, masyarakat Bugis telah bermukim di Lampung, dan berdiaspora dengan warga pribumi, serta etnis pendatang lainnya. Kendati demikian, turunan Bugis yang lahir di Lampung umumnya tidak dapat berbahasa Bugis. Akan tetapi, sebagian di antara mereka masih bisa mengerti bahasa Bugis, hanya tidak bisa melafalkan. Bahkan kemungkinan besar, banyak di antara mereka yang belum pernah menginjakan kaki di tanah leluhurnya, yaitu negeri Bugis di Sulawesi Selatan. Mereka sebagian besar keturunan Bugis Bone, dan sebagian Bugis Wajo. Dari hasil penelusuran, terdapat beberapa permukiman Bugis di Lampung, diantaranya di Kampung Cungkeng, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Selain itu, wilayah Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kecamatan Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. Hingga saat ini warga Bugis di Bandar Lampung umumnya berprofesi sebagai nelayan dan pengolah ikan,
Beberapa di antaranya sudah punya kapal, dan dipersewakan kepada wisatawan yang hendak memancing di perairan Lampung. Itulah kilasan sejarah dan jejak Bugis di Provinsi Lampung. Terima kasih. Salam atau pada salama.